wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca bismillah bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga sehat ya. Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk absensi hari ini, anak-anak bisa absen di kolom komentar ya. Ya anak-anak, jadi di sini Bu Guru akan membahas salah satu materi Al-Quran Hadis kelas 3 semester 1, yaitu apa? Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu salah satu surat yang sering kita dengar ataupun baca, baik dari sholat ataupun dalam berdoa. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca bareng-bareng ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke materi. Ya, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya apa sih anak-anak? Ya, artinya pembukaan. Kenapa bisa disebut artinya pembukaan? Karena surat Al-Fatihah terletak di awal Al-Quran, atau bisa dikatakan surat pertama dalam Al-Quran. Nah, kemudian surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Fatihah itu termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa bisa disebut surat Makkiyah? Ya, karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian ya, selanjutnya surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Artinya induk Al-Quran. Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran. Maka dari itu disebut dengan Ummul Quran. Nah, selanjutnya Al-Fatihah disebut juga As-Sab'ul Matsani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa sih bisa disebut As-Sab'ul Matsani? Ya, karena selalu dibaca dalam sholat pada setiap rakaat. Nah, sebelum kita saat sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, itu kan di setiap rakaatnya kita membaca Al-Fatihah, ya kan? Dan itu Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat, dan itu selalu diulang-ulang bacanya. Maka dari itu disebut dengan As-Sab'ul Matsani. Nah, gitu ya anak-anak. Ya anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang isi kandungan surat Al-Fatihah. Nah, isi kandungan surat Al-Fatihah yang pertama itu ada keimanan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, manusia memuji Allah dan menyebut namanya. Nah, menyebut namanya yaitu Rabbil Alamin, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim.
Nah, yang kedua itu ada hukum-hukum. Kebahagiaan yang kita harapkan didapatkan dengan menjalani aturan-aturan dari Allah. Nah, itu contohnya. Allah menyuruh kita untuk sholat, pasti kita dapat pahala dan nanti bisa masuk surga. Nah, sebaliknya, jika kita melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjatuhkan kita ke neraka. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ibadah. Nah, kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan atau sesuatu pun hanya kepada Allah. Karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah. Nah, pernyataan ini itu terdapat di surat Al-Fatihah ayat ke-6 yang berbunyi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, kemudian yang keempat ada kisah-kisah. Pada ayat terakhir, ada orang-orang yang diberi nikmat dan kemuliaan Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Ada juga orang yang sesat dan dimurkai Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah. Ya anak-anak, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan bertanya di kolom komentar ya anak-anak. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak meresum atau meringkas materi tentang surat Al-Fatihah, lalu dikirimkan di grup WA. Gitu ya anak-anak. Jangan lupa untuk PR-nya peringkas. Ya anak-anak, itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, buku paketnya dibaca, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.